Selamat sore teman-teman. Selamat kembali ke acara Fun Friday kami hari ini. And I hope that everybody here had a good week and a productive week that is. Before we head over to the weekend ya. Teman-teman kita hari ini ada special guest yang sangat special, yaitu Fardila Metavia dari Trimega Asset Management. Dia di sana kerja sebagai investment and purchase specialist. Nah, kita juga hari ini akan membahas tentang mengelola investasi secara syariah dengan Trimega Dana Tetap Syariah. So, without further ado, let's coba invite Kak Fadila dulu ya. Mungkin ada sedikit technical difficulties. Bentar ya teman-teman. Trimega. Halo, Halo. sore dong. Hai, sore. How are you, Kak Fadila? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Good, good, good. Baik juga. It's been a while ya, sudah kita Ya, ketemu dulu. ya, ya, ya. Oke, mungkin buat teman-teman kita di sini yang mungkin belum tahu, mungkin Kak Fadila juga bisa menjelaskan dulu, sebenarnya Trimega Asset Management itu perusahaan apa ya? Oke, mungkin first of all, selamat sore, Hmm, Dominic, teman saya Kaya. Perkenalkan, sore. saya Bila, di sini mewakili Trimega Asset Management. And we are very thankful to be invited di IG Live-nya saya Kaya, karena benar, kata Dominic, it's been a while ya. Mungkin terakhir saya di kita Trimega di invite itu mungkin sekitar 3 bulan lalu, Hmm, Doms. So we are glad to be back di IG Live sore hari ini. Dan to answer Dominic's question tadi, Trimega Asset Management ini kami tentunya one of saya KS partner gitu ya. Dalam hal di sini kami adalah manajer investasi yang mengelola produk reksadana Trimegah yang dipasarkan melalui platform Saya Kaya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya diibaratkan Saya Kaya itu adalah toko gitu ya hmm. sebagai agen penjual reksadana, Trimega Asset Management ini adalah pabriknya. Jadi pabrik yang mengelola produk reksadana. Dan mungkin sebagai sedikit informasi tambahan ya Doms, Mhm. saat ini Trimega Asset Management kita our asset under management atau total dana kelola kami saat ini di sekitar 31 triliun dan itu tersebar di beberapa kelas aset dan juga di reksadana konvensional maupun syariah. So dengan 31 triliun tadi, alhamdulillah saat ini kami juga salah satu dari top 5 manajer investasi di Indonesia. Seperti itu. Wow, keren sekali. And again, we are very grateful to have you guys here today dari Trimega Asset Management. And thank you, Kak Fadila, for your explanation. I don't think you would have explained it any better buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, mungkin mekanisme reksadana itu apa, juga emiten seperti apa gitu. And as you mentioned tadi juga, one of Trimega Asset Management products itu yang syariah ya. And kebetulan kita itu akan what we're gonna be discussing today. Jadi without further ado juga mungkin Kak Fadila juga bisa mulai untuk menjelaskan sebenarnya Trimega Dana Tetap Syariah itu sebenarnya strateginya bagaimana untuk reksadana itu tersebut dan mungkin itu reksadana jenis apa ya? Oke, oke, thank you Doms. Jadi Hmm? reksadana Trimegah Dana Tetap Syariah. Actually, this is one of our flagship dan juga salah Hmm. satu produk dan yang cukup diminati ya di
platform Saya Kaya. Karena actually we have like 7 to 8 funds di Saya Kaya, tapi Trimegah Dana Tetap Syariah mungkin bisa dibilang cukup populer nih buat nasabahnya saya. Nah, jadi aku di sini dikasih kesempatan sama Dominix untuk ngejelasin lebih jauh gitu ya, lebih lengkap nih bagaimana strategi pengelolaan dari si Trimegah Dana Tetap Syariah. Biar lebih singkat, kita boleh panggil Teh Datsya mungkin ya, Dom. Jadi nggak terlalu panjang. Trimegah Dana Tetap Syariah kita nickname Teh Datsya. Nah, ya, oke, siap. Ya, boleh ya? boleh banget. Okay. Jadi Teh Datsya ini kelas asetnya pendapatan tetap, teman-teman. Cuma kalau tadi kan reksadana aku bilang ada yang konvensional dan syariah, Teh Datsya ini yang berbasis pendapatan tetap berbasis syariah. Jadi di portofolionya itu adalah surat berharga atau obligasi berbasis syariah. Seperti misalnya sukuk gitu ya, ori, itu mungkin yang tenornya pendek-pendek. Terus juga ada PBS, Project Based Sukuk, itu yang seperti kalau di konvensionalnya itu seperti FR, yang tenornya lebih menengah panjang gitu, yang bisa belasan sampai puluhan tahun. Nah, selain bisa berinvestasi pada surat berharga syariah, ya, obligasi atau sukuk syariah, si reksadana pendapatan tetap syariah ini juga bisa punya alokasi di deposito perbankan syariah. Jadi ada 2 instrumen yang menjadi underlying aset dari Teh Datsya. Nah, as of 27 Agustus kemarin ya, kalau aku cek ini total dana kelola atau AUM-nya ada di 372 miliar ya, almost hit 400 miliar. Jadi menurut saya untuk kelas aset syariah ya, fixed income syariah fund ini cukup sizable ya, Doms, di 400 miliar. Dan of course karena sizable berarti kan menarik juga ya buat investor atau buat nasabah. Dan secara strategi sebetulnya ini lebih mengkombinasikan antara penempatan di sukuk negara ya, di ori, PBS, dan juga kita combine dengan penempatan di sukuk korporasi. Nah, ini nih yang mungkin nanti kita bisa bahas dan explore lebih jauh ya, Doms, tentang boleh invest di sukuk korporasi itu seperti apa. Oke, mungkin adding on that subject, mungkin kita bisa membahas lebih lanjut ya seperti itu. Jadi mungkin untuk strateginya juga untuk melanjutkan untuk obligasi korporasi itu mungkin ada credit rating, mungkin dari kalian juga apa aja, dan juga mungkin juga bisa menjelaskan juga mungkin sektor-sektor apa aja untuk dari korporasinya, atau mungkin what's your investment philosophy gitu. Jadi mungkin Kak Fidel tuh bisa bantu explain ke teman-teman kita di sini. Oke. Kalau secara strategi tadi ya kita combining sukuk negara dan sukuk korporasi. Tapi sebetulnya secara mandat investasi, jadi kan setiap fund itu dikelola ada mandat investasinya dong. Dan untuk ini memang mandat investasinya itu adalah untuk jaga stabilitas. So in order to have the stability, kita akan banyak maintain porsi di sukuk korporasi. Jadi secara kebijakan investasi hampir sekitar 50-60% dari total alokasi aset Teh Datsya itu ada di sukuk korporasi. Wow. Lalu sekitar 40-50% itu di sukuk negara. Jadi alokasi di sukuk korporasi itu lebih besar. Yes. Ya. Cuman walaupun kita penempatan di sukuk korporasi yang lebih besar, tentu seperti yang Dominix bilang, ada beberapa indikator gitu ya yang perlu diperhatikan kita berinvestasi di sukuk korporasi. Karena suku korporasi pasti yang di-highlight paling utama itu adalah default risk, gitu ya. Betul sekali. Ya, resiko gagal bayar, atau mungkin dari sisi liquidity risk, resiko likuiditas. Karena kalau obligasi yang, obligasi negara, itu kan mungkin kalau dilihat dari volume transaksi hariannya itu juga jauh lebih besar ya, dibandingkan dengan obligasi atau suku korporasi. Jadi that's one thing that we have to really monitor, gitu ya. Dan kita juga harus melakukan tadi pemilihan obligasi atau suku korporasi yang benar-benar dilakukan secara tepat. Nah, untuk pilihan dari obligasi atau suku korporasi di dalam Teh Datsya, ini kita sudah tetapkan minimum ratingnya, Dom, itu di single A, gitu ya, minimum ratingnya di single A. Kita juga nggak mau yang sebetulnya kan kalau ratingnya semakin rendah, kita mungkin bisa dapat exposure kupon yang jauh lebih menarik ya. Cuma kalau obligasi korporasi ratingnya semakin rendah, itu resiko fluktuasinya juga lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ada market risk, ada volatilitas yang cukup tinggi di bonds market kita, harga obligasinya bisa kena tuh.
harga obligasi korporasi kalau ratingnya lebih rendah dibandingkan single A. Jadi itu pertama yang kita monitor. Yang kedua tentunya kita harus lihat nih secara kondisi keuangan perusahaannya seperti apa. Tentu kita suka sama perusahaan punya bagus gitu ya, secara fundamental juga baik. Dan kita lebih comfort dong sama emiten-emiten yang biasanya tergabung dalam satu konglomerasi grup besar. Karena kalau tergabung dalam satu konglomerasi, biasanya tuh akses financing ke banknya itu cukup baik. Jadi kalau akses financing baik kan mungkin secara buku juga bisa lebih sehat perusahaan-perusahaan tadi. Dan kalau kita pilih obligasi korporasi, itu kan pasti ada dua nih yang dilakukan oleh fund manager. Dia akan lihat dari sisi analisa kuantitatif dan juga kualitatif. Kalau kuantitatif mungkin lebih berkaitan dengan numbers gitu ya, rasio-rasio, debt to equity ratio, terus posisi cash dan lain sebagainya. Cuma menurut kita, kalau kunci dari manage portofolio obligasi atau suku korporasi itu nggak hanya related to analisa kuantitatif, tapi kualitatifnya juga harus jalan dong. Karena dan ini biasanya mereka punya ability untuk bayar gitu ya kalau terjadi resiko. Cuma kita nggak tahu nih mereka punya willingness atau enggak buat bayar. Nah, jadi channel checking yang dilakukan tuh benar-benar harus menyeluruh gitu ya. Jadi benar. Jadi kita biasanya selain tadi ya analisa kuantitatif, kita juga cek channel checking ke bank-bank, ya apakah dia pernah punya pernah punya histori gagal bayar atau enggak. Terus juga kita cek ke corporate lawyer gitu ya. Banyaklah channel checking yang kita lakukan, termasuk juga kita nanya-nanya juga ke owner apakah ini bermasalah atau enggak gitu. Jadi mungkin bagian tersebut tuh yang kalau kita beli obligasi korporasinya langsung, kita nggak bisa punya akses terhadap informasi itu. Jadi resikonya pasti akan lebih besar. So I think buat teman-teman pengen punya exposure, pengen punya coba invest di obligasi korporasi, suku korporasi, karena kuponnya menarik ya dong. Kita bicara kupon suku korporasi itu kalau yang ratingnya single A bisa 9-10% loh teman-teman. Jadi lumayan ya kebanding negara. Spreadnya 3%-an dong. Di satu sisi juga kita, tapi kalau invest sendiri nggak mau resiko yang terlalu besar kan. So kita bisa tapping opportunity untuk invest melalui reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi atau suku korporasi. Seperti misalnya si Tedacia ini. Gitu sih. Wow, okay, thank you udah menjelaskan Kak Fadila. Again, so I think it's a very holistic approach ya yang di take by Trimega. Nah juga kebetulan dari comment section kita ada beberapa question ya dari teman-teman, mungkin bisa kita bantu jawab. Jadi first question itu dari Ayo Ijo, dia menanyakan sustainable apakah pemberi rating terhadap obligasi koperasi dan bagaimana perbandingannya pemberi rating domestik dengan asing? Ya, mau langsung aku jawab? Boleh. Oke. Thank you pertanyaannya. Kalau benar kalau misalnya dari sisi pemberi rating kan ada yang asing, ada yang domestik ya. Kalau asing biasanya Fitch Ratings, kalau yang domestik kita ada Pevindo. Biasanya kalau obligasi korporasi yang diterbitkan oleh emiten-emiten domestik kan kita pakainya tuh yang Pevindo biasanya. Dan seberapa kredibel sebetulnya kredibel atau enggaknya memang kita balik lagi ya. Kita harus, aku setuju sama yang Dominic tadi bilang, analisanya tuh harus holistik, analisanya tuh harus menyeluruh terhadap satu emiten. Karena kadang ada nih dong ratingnya pada saat di IPO gitu ya, dikasih rating AAA. Terus let's say nanti ke depan terjadi suatu resiko, tiba-tiba bisa aja ada potensi resikonya di downgrade gitu ya, dari yang tadinya AAA bisa aja jadi triple B atau bahkan lebih rendah dari itu. So there will selalu akan ada resiko gitu. Jadi salah satu mitigasi yang bisa dilakukan kalau kita pilih obligasi atau suku korporasi, memang tadi ya monitoring dari sisi pemilihan asetnya juga harus kita lakukan secara berkala, secara rutin. Jadi karena kita di Mega Aset kita cukup punya banyak produk yang underlying-nya itu adalah obligasi korporasi, kita pasti akan monitor nih dalam 3 bulan kira-kira emiten-emiten issuer obligasi korporasi yang kita pegang itu kondisi fundamental perusahaannya seperti apa, posisi
nya seperti apa, akses financingnya terhadap banking itu Ya, seperti apa. Itu pasti akan kita lakukan monitor secara berkala karena rating is one thing ya, pasti kita mau beli ya, obligasi lihat rating kan, betul. cuma nggak bisa itu jadi patokan utama gitu dalam Hmm, melihat eh, apa keberlanjutan dari penerbitan obligasi korporasi suatu emiten. Gitu sih menurutku dong. sangat sangat setuju. Dan mungkin following up on that question juga, kan tadi seperti Kak Fadila juga bilang kan, mungkin ada perusahaan yang awalnya IPO bisa triple A, terus Hmm. nanti ganti ratingnya triple B kan. Nah, misalnya kejadian seperti itu, nanti gimana nih? Kayak misalnya, apakah akan ada rebalancing or switching untuk kayak misalnya obligasi korporasi yang lain, atau gimana? And maybe, mungkin kalau sektornya juga pengaruh nggak? Dan juga kalau gitu, then maybe how often you guys check untuk switching atau changing the policy portfolio itu gimana gitu strateginya? Okay. Of course, kalau kita lihat ada resiko gitu ya, entah itu Mhm. dari sisi resiko likuiditas perusahaan gitu ya, atau mungkin resiko yang lebih besar dari itu, tentu kita bisa melakukan rebalancing seperti yang Dominic bilang, kita bisa lepas apa namanya kepemilikan kita terhadap obligasi atau sukuk tersebut dan ganti gitu ya, switch dengan obligasi yang lain. Cuma Mhm. mungkin alhamdulillah selama ini kita belum pernah mengalami itu ya. Wow, Kita sounds like Trimega has a good apa analyzing strategy dan kan ya ya jarang-jarang switching kan. untungnya gitu ya kita terhadap sektor yang kita pilih dan juga yang kita punya alokasi cukup Ya, besar di sana ya dong. mhm. We have never experienced that kind of situation. Walaupun tentu check and balance-nya harus jalan gitu ya. Kita tetap Yap, yap. harus monitoring secara berkala dan lain sebagainya. Uh, tapi ya balik lagi, kalau misalnya kita melihat ada risiko, kita bisa saja melakukan rebalancing, kita lepas kepemilikan kita dan ganti dengan Hmm. obligasi. Jadi itu sebetulnya salah satu benefit juga Ya, ya kalau kita investasi di reksadana, karena fund manager ini kan punya akses informasi yang lebih cepat, lebih kredibel. Jadi jika setuju. terjadi suatu risiko cepat untuk apa namanya melakukan rebalancing seperti itu. Setuju sekali. Wow, I think many of the audience juga mungkin already feel safe ya untuk dengar-dengar ini dari Trimega. Nah, juga kita ada pertanyaan lagi dari comment section kita dari Sheikh Joko. Dia menanyakan, saat ini pemerintah memiliki instrumen baru yaitu SRBI dan SVBI. Apakah mungkin jika portfolio di Mega AM akan menggunakan instrumen tersebut ke depannya jika melihat sifatnya? Makasih. Thank you, Sekjoko pertanyaannya. Ini kayaknya ngikutin market banget ya, Hmm. karena SRBI, SVBI itu kan satu instrumen baru juga sebetulnya yang dikeluarkan oleh BI. Mungkin baru ada 1 tahun ya. Cuma memang biasanya yang beli itu ya institusi. Biasanya yang beli itu perbankan. Nah, sekarang mungkin karena SRBI terutama ya kasih penawaran imbal hasil yang cukup menarik ya. Jadi 1 tahun itu kan tenornya paling panjang tuh 12 bulan dong. Tenornya paling panjang 1 tahun. Itu Hmm. yield SRBI tenor 1 tahun itu masih di atas 7 ya, kisaran 7 Yap, sampai yap. 7. Bahkan pernah satu waktu pada saat demand-nya cukup tinggi tuh di 7,5 juga pernah ya. Makanya sekarang mungkin ada pertanyaan apakah instrumen ini bisa Hmm. dimasukkan ke fund Hmm. atau enggak. Sebetulnya jawabannya bisa ya, dan mungkin sudah ada beberapa MI yang melakukan hal tersebut, tapi memang kita di Trimega Aset kita belum masukin SRBI ke dalam portofolio kita. Kan berarti SRBI tenornya pendek biasanya masuknya ke money market fund ya. Yes, yes, betul. Hmm. Tapi untuk saat ini kita belum mengarah ke sana karena memang kalau masukin SRBI ke dalam fund kan itu kalau misalnya kita masukin obligasi, let's say kita masukin obligasi baik yang negara maupun yang korporasi itu kan punya pergerakan Hmm. harga ya, punya range Hmm. pergerakan harga gitu. Kita ada dasarnya. Kalau obligasi korporasi mungkin kita melihatnya dari IBPA price index ya. Jadi lebih mudah nih kita nentuin batasan harganya. Tapi Yap. kalau SPI sebetulnya kan belum ada Mhm. konteks batasan harga yang dipergunakan secara universal gitu. Jadi MI punya kebijakan untuk menentukan pergerakan harganya sendiri. Nah, mungkin dari sisi itu yang kita masih belum terlalu nyaman gitu ya untuk menempatkan SRBI ke portofolio kita. Seperti itu. Semoga menjawab. Bisa ya, bisa. Itu bisa dimasukin ke fund.
Yes. Okay, again, thank you for your questions, guys. We love the engagement. Jadi, if there's any more questions juga boleh silakan pertanyakan lagi ya. Ya. Moving forward juga mungkin kita bisa bahas tentang performa Tedatsia ke depannya dengan mungkin kondisi Hmm. ekonomi ya. Jadi, of course, we heard dengan the Feds are most likely cutting rates di bulan depan. Dan juga mungkin ada juga ya quite some signals ya dan mungkin Amerika itu akan menghadapi resesi. Tapi dengan all these economic conditions mungkin gimana ini akan pengaruh apakah akan pengaruh kepada reksadana Tedatsia? Oke. Kalau melihat situasi ekonomi saat ini, memang kan kayaknya kita udah mau menyambut gitu ya, the cycle of easing monetary policy dari That's right. central bank Mhm. all over the world. Bahkan mungkin kalau lihat ya kalau develop market kan beberapa emang udah cutting rates duluan ya Dom ya. Cuma kalau emerging market actually beberapa tuh sudah mulai. Kayak Hmm. let's say Bank of Philippines, I guess bulan lalu mereka cut rate 25 basis point. Jadi memang saat ini tuh kayaknya arah bank sentral sudah menuju siklus penurunan suku bunga. Nah, Mhm. logikanya kalau suku bunga turun, pasti itu akan sangat menguntungkan ya buat kelas aset obligasi. Gitu. Walaupun nanti setelah obligasi rally, biasanya kan equity juga ikutan dapat Yes. momentum gitu ya, Mhm. ikutan momentum rally. Nah, kalau TEDACA menurut saya justru akan sangat diuntungkan ya dengan kondisi seperti ini. Karena tadi kita punya alokasi underlying aset yang juga cukup fleksibel untuk penempatan di sukuk negara. Yep. Jadi sukuk korporasi itu mungkin digunakan untuk jaga stabilitas kinerja dari fund ini, tapi momentumnya momentum takingnya itu kita bisa pakai dari sisi alokasi di sukuk Mhm. negara. Gitu ya kan, to 40% to 50% di sukuk negara. Jadi kita bisa tapping tuh opportunity pada saat nanti terjadi rate cut, yield-nya turun gitu ya. Nah, kita Mhm. bisa dapat apresiasi dari kenaikan harga obligasi. Jadi menurut saya trennya masih cukup positif ya, Yep. terutama mungkin Setuju. reksadana. Dan ya tadi karena Dacia lebih fleksibel alokasi asetnya, mungkin teman-teman bisa dapat chance untuk higher return gitu ya kebanding mungkin dengan reksadana pendapatan tetap yang fully focusing on corporate Mhm. bonds gitu. Juga sebagai tambahan dong kalau ngobrolin return ya. Jadi tadi barusan nih tarik data historicalnya Tedacia. Jadi kan fundnya ini udah hampir 5 tahun. In the Mhm. period of 5 years itu Tedacia membukukan return tuh sekitar 34%. Berarti kan kalau kita average per tahun Yes. tuh di 6 to 7% ya. Percent ya. Mhm. Jadi menurutku ini range return yang cukup menarik ya buat buat fixed income fund tentunya. Dan 1 year saat ini tuh kita di 6% gitu. Dan untuk 1 tahun ke depan running yield kita gitu ya, indikasi return kita mungkin kita akan jaga kisaran 5,5 sampai enam Hmm. persen net per Okay. tahun. Jadi menurut saya cukup menarik nih kalau biasanya teman-teman mungkin parkir di money market gitu ya, atau Mhm. bawah mungkin masih ada deposito. Ini fund yang dari sisi stabilitasnya oke, karena kita nggak fully incorporated di government bonds yang fluktuasinya lebih tinggi ya. Jadi ada cushionnya nih. Cuman ya tadi karena fleksibel bisa tetap dapat momentum dari penempatan di sukuk negara. Jadi win-win, I think it's a win-win fund gitu ya, win-win solution fund. Seperti itu. Ya sangat setuju. And I think teman-teman di sini terhadap saya ini ya again is one of their flagship products dari Jumega. Yang mereka punya multiple product tapi ini juga yang one of the most popular ya di saya kayak. Jadi jangan ketinggalan. I think this is very good as well for untuk exposure untuk diversifikasi portfolio. Misalnya cuma ada punya pasar uang. Ini kan juga seperti kan kita mention kan seperti dari again the conditions of the Fed mungkin cutting rates and easing monetary policy suku bunga kan basically the obligasi biasanya kan benefits from that kan. Jadi jangan ketinggalan teman-teman try to invest as soon as you can. And mungkin dari Kak Fajal juga ada any advice or remarks buat teman-teman kita yang mungkin ya mungkin udah mengenal ya tentang reksadana tapi mereka masih belum kayak belum berani lah Dan masih untuk investasi. Mungkin untuk dari Kapitala gimana pendapatannya kepada mereka? oke, kalau belum confident, memang berarti
lebih tepat untuk investasi di instrumen yang lebih resikonya lebih rendah ya Dom ya. Mhm. Jangan langsung kita invest fully equity gitu ya atau fully government bonds, itu pasti akan kaget, akan langsung shock Ya. sama fluktuasinya. Jadi Mhm. carilah instrumen investasi yang memang secara pergerakan harga lebih stabil, pergerakan tenaga lebih stabil. Bisa mulai dari money market, tapi kalau money market mungkin menurut teman-teman ini juga arah suku bunga mungkin akan bergerak turun, terus tentu pasti akan ada adjustment dari sisi pemberian rate depo. Mhm. Teman-teman pengen chance untuk tetap bisa dapat potensi return yang lebih menarik, ya one of the key itu adalah bisa invest melalui fixed income product gitu. Nah, TDC ini karena tadi teman-teman juga nggak perlu langsung shock sama stabilitas ya, karena cushionnya cukup kuat ya, 60% di obligasi korporasi. Saat ini mungkin sekitar 80-an% ya Dom, ada Hmm. di korporasi, sisanya ada di sukuk negara. Jadi ini salah satu alternatif investasi yang cukup menarik buat teman-teman yang belum terlalu confident Ya. untuk coba investasi di yang lebih beresiko. Seperti itu. Sangat-sangat setuju. And thank you so much for your time, Kak Fadila, sorry. Hari ini aku agak kurang gak enak It's badan, jadi okay. apologies kalau ada ini ya kayak kesalahan atau apapun. And Ya, thank you so much guys sudah joining us hari ini untuk Fun Friday. And we'll see you next week. thank you Thank dok. you. Thank you teman-teman Bye. semua. Have a good Have a weekend. nice day. Thank you. Bye.